Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya ucapkan syukur kepada Allah, di mana kita masih diberikan nikmat yang sangat bolong, terutama sekali kita diberikan kesehatan dan tetap dalam bisa menetapi agama yang hak. Baiklah, kita akan menyampaikan untuk kalian semua tentang hikmahnya dari fenomena yang terjadi, yaitu taktil sanad oleh JRK. Jadi nanti di akhir video ini saya akan sampaikan video dari JRK, di mana video itu tentang kebohongan taktil sanad. Sedangkan video yang kedua nanti ada tentang ngeles tanda menyerah dan kalah. Ini adalah merupakan sebagai pelajaran berharga khususnya buat diri kita, terutama sekali untuk saya sendiri dan umumnya juga untuk saudara sekalian semua, tentang taktil sanad dari JRK. Dan selanjutnya JRK ini akan saya sebut sebagai dia, supaya saya tidak dikatakan ghibah. Jadi pelajarannya begini, dan ini sangat berharga sekali. Seseorang yang katanya berilmu tinggi, merasa dirinya paling berilmu, dengan senangnya dia mencaci kepada Kiai Haji Nur Hasan. Dikatakan bahwa sanad Bapak Haji Nur Hasan sebagai kebohongan publik. Terus dikatakan lagi tidak otentik, ilegal, dan sebagainya. Nanti lihat di videonya yang saya lampirkan. Yang mana dalam video tersebut terlihat sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyudutkan sebagian orang. Bagi yang masih punya akal sehat dan waras dapat menilai bahwa perbuatan seperti yang mereka lakukan itu adalah perilaku yang sangat tercela dan sangat memalukan. Masa orang sudah mengaku sebagai guru dari Arab masih mencaci maki, apalagi orangnya sudah tidak ada. Mbok ya om, dia itu ngaji saja ilmu yang katanya 2 kontainer itu, dan disampaikan pada yang belum tahu. Tapi selama ini dia selalu aja ngerecokin. Kalau memang dia itu mempunyai ilmu yang 2 kontainer, 2 kontainer, pasti di seumur hidup pun dia nggak akan kata menyampaikan kepada anggotanya. Karena 2 kontainer itu banyak loh. Dan setelah videonya menyebar dan sudah merasa paling top sendiri, lalu tiba-tiba ada serangan balik yang mungkin tidak dia duga-duga sebelumnya, yaitu dari datanya dari seorang yang di Facebook ini, yang bernama Mbak Rika. Serangan balik dari Mbak Rika ini insya Allah lumayan telak juga, sampai dia kelabakan dan bikin klarifikasi. Dia tuh bikin klarifikasi itu kesana kemari untuk meyakinkan orang, padahal itu cuma beberapa tulisan dari Facebook saja itu. Dan kenapa harus Mbak Rika? Seorang anonymous yang tidak jelas asal-usulnya. Lah iya, dengan seorang Rika saja sudah kelabakan, apalagi dengan orang-orang yang kelahnya di atas Mbak Rika. Memalukan bukan? Kalau yang maju adalah sekelas Paku Bumi atau ulama-ulama dalam jamaah, mungkin dia akan sedikit terhormat. Nah ini lawannya Mbak Rika. Dan setelah dia terpojok karena ditelanjangi habis-habisan oleh Mbak Rika, kemudian dia membalas lagi dengan video yang lebih memalukan lagi. Ini lebih memalukan dari video sebelumnya, yaitu dengan jurus ngeles, mengalihkan topik penjaraan. Jadi awalnya dia dengan bangganya menyampaikan sanad, setelah diserang balik dia ngeles dengan
mengalihkan topik pembicaraan. Padahal coba nanti dengarkan nada bicaranya dia di awal itu kelihatan hampir nangis dia. Ini bisa karena mungkin dia malu dan emosi. Akhirnya bilang punya sanad, nggak punya salat, itu nggak jadi soal. Nah, ini benar-benar mencela-mencela ini. Padahal kemarin yang mau mulai duluan yang mencaci sanad Pak Haji Nur Hasan itu dia. Terus kenapa dia, aduh, saya sampai ngilu melihatnya. Jadi dari ini saya bisa simpulkan sementara bahwa pertama, orang ini kayaknya suka mengkritik tapi tidak kuat dikritik. Jadi jahat betul orang ini karena dia maunya mengkritik tapi tidak mau dikritik. Terus yang kedua, dia sebut-sebutkan nama gurunya. Salah satunya adalah Syekh Ali Adam. Syekh Ali Adam yang katanya masih hidup, tapi ternyata sudah meninggal. Ini menunjukkan kalau dia itu bukanlah murid yang baik, tidak dekat dengan gurunya, karena gurunya itu ibarat orang tua. Adakah di zaman sekarang ini di mana internet ada di mana-mana, terus informasi terbuka lebar, lalu seorang anak tidak tahu kalau orang tuanya meninggal? Benar-benar tidak ada akhlak, kecuali anak durhaka. Kalian dapat menilai sendiri kan? Memang begitulah sih orang durhaka. Dia dari kecil dibiayai di dalam jamaah. Dia keluar dari jamaah, memojokkan jamaah, nyerang jamaah. Katanya punya guru ilmu atau guru yang lebih hebat. Guru yang lebih hebat itu dicaci juga. Yang katanya tuh seperti tidak tahu keadaan gurunya yang sebenarnya. Sudah mati dikatakan masih hidup. Ya wajarlah. Haji Nur Hasan saja yang mendidik dia sampai dia ngerti agama, dia durhakai. Apalagi seorang Syekh Ali Adam yang mungkin kenalnya dia sudah tahu ilmu, terus cuma sebentar. Kemudian rekan semua bahwa yang ketiga dari kesimpulan saya yang sementara ini adalah dia suruh orang-orang datang ke dia, mau ditunjukkan semua mungkin tentang sanadnya dan kitab sahabatnya yang amburadul. Kalau soal sanad atau kitab sahabat, memangnya cuma dia saja yang punya. Banyak orang yang jamaah atau jukam yang punya sanad dan dokumen kitab sahabat yang lebih banyak dan lebih autentik dari dia. Ngapain juga datang ke dia? Apalagi cuma ditunjukin doang, tapi nggak paham isinya. Selanjutnya yang keempat, bahwa ngapain juga dia kait-kaitkan dengan orang lain yang bukan urusannya. Padahal ini kan cuma antara dia dan Mbak Rika. Lagian dialah yang mulai. Dia itu yang mulai duluan padahal. Pakai bawa nama 5 orang yang baru pulang dari Mekah, yang punya sanad dari Syekh Yahya bin Utsman. Emang gue pikirin apalagi ya, ini ya, yang kelima adalah lebih konyol lagi nih. Dia bawa nama Mubalik tukang ruqyah dari Surabaya. Nah, itu saya kenal orangnya itu, yang ibarat pendekar. Beliaunya sudah lama mundur dari 2 persilatan, dan memang dia lebih memilih mundur untuk sebuah kesempurnaan. Ibarat orang itu mau nendang bola, dia perlu mundur beberapa langkah agar tendangannya lebih kencang dan lebih terarah. Umpamanya balik tukang ruqyah ini saat ini nanti balik ke dunia persilatan bisa-bisa lebih babak belur diajar oleh beliau. Ini umpama saja loh ya. Sama Mbak Rika saja juga begitu. Sama Mbak Rika saja dia sudah dikatakan pelentis apa cabai rawit ya. Dia sudah kelabakan, apalagi ditambah si tukang ruqyah ini ya. Anda bisa bayangkan seperti apa jadinya dia. Terus yang keenam, dia berusaha mengalihkan pokok pembahasan tentang topik yang lain, padahal dia sendiri yang memulainya. Kalau bahasa sederhananya gini, ini sebagai sinyal kalau dia sudah kalah dan menyerah.
ingin menyudahi bab takdil sanad. Jadi karena dia sudah terpojok, dia ingin menghentikan takdil sanad, nanti tidak malah malu sendiri dia. Karena terbukti selama ini dia hanya ngibul. Demikianlah pelajaran yang berharga dari takdil sanad yang dihembuskan CLK kepada jamaah. Begitu kita lawan, ternyata mereka kedor juga, gemetaran juga pokoknya, kelabakan dan nggak karuan. Ingat, barang ibu tidak akan bisa mengalahkan barang mahal. Anda harus yakin, dan itu selamanya, dan itu adalah janji Allah. Semoga tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya pernah mengoreksi yang ada di antara 5 kitab Kutubus Sittah, tinggal 1, kalau yang 1 Ibnu Majah itu dari saya dan dari Ustaz Abdul Aziz. Coba diteliti yang 5 itu, dicocokkan dengan kitab sanadnya, sabetnya Syekh Syekh Muhaddisul Haramain, yaitu Syekh Umar Hamdan, tidak cocok, saudara. Tidak cocok. Jadi ada nama yang kebuang, ada nama yang salah. Itu kalau hanya itu miliknya, kemudian itu dibilang bahwa kami ini bermusnad, itu pembohongan. Itu pembohongan publik. Itu tidak legal. Tidak ada bukti legalitasnya, itu tidak nyata, tidak ada. Itu. Lucu artinya ya, kalau bilang palsu ya sudah, datang sini saya kasih tahu. Ya, saya dan teman-teman punya ijazah sekolah, punya ijazah riwayat. Kalau sanad masih hidup semua guru-guru kami. Satu baru meninggal kemarin, yaitu Syekh Al-Harari, Syekhnya Darul Hadis, Syekh yang paling sepuh di Darul Hadis. Kami juga dapatkan dari sanad beliau. Kemudian Syekh Ali Adam masih ada. Kemudian Syekh Yahya, alhamdulillah masih ada. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah At-Tanbakti Al-Hashimi masih ada. Syekh Abdul Karim At-Turkistani, Syekh Khalid Abdul Karim, lulusan Ummul Qura, Syekh di madrasah di luar Masjidil Haram, masih ada semua. Guru-guru kami yang ngasih sanad itu masih ada. Dan kitabnya jelas, sabetnya jelas ada. Kami ada semua, tanda tangannya ada, topnya ada, semua ada. Ya, kita nggak perdebatkan itu. Sekarang mungkin yang selalu mereka pertahankan, maksudnya seperti sekarang yang saya baca ini, yang masuk ini, katanya bahwa sanadnya KHN betul-betul asli, murni, sedangkan 3 orang itu palsu. Begini sajalah, kita ungkap saja. Jadi di mereka itu, ya, yang punya sanad selain kami yang sudah dimurtadkan ini, itu yang 5 orang yang baru lulus dari Mekah. Maka kita katakan sanadnya 5 orang itu dari Syekh Yahya. Dari Syekh Yahya. Terus ada lagi, saya agak ingat ini. Ada salah satu mubaligh dari Surabaya yang tukang ruqyah, itu saya lupa namanya. Tukang ruqyah, dia ke Mekah dulu pas Bin Laden, Bin Laden, terus ketemu sama orang katanya di Jeddah. Terus dia mendapatkan sanad, tapi tidak langsung ketemu gurunya. Dia dikirim file sanad, ya. Apakah mubaligh ini yang sekarang keluar di medsos itu, Allahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang jelas kita katakan, kalau benar mubaligh yang itu, yang Surabaya, yang tukang ruqyah itu bukan orang berguru di Mekah, bukan. Jadi dia ketemu, dapatkan sanad, dan sanadnya juga dikirim lewat internet, lewat file-file seperti itu. Dan sekarang banyak, nggak usah ketemu guru pun masih bisa nyari sabetnya siapapun. Tapi taruhlah kalau kita putus aja, itu bukan hal yang sangat penting untuk kita bicarakan, karena ini bisa mengalihkan perhatian kita kepada penyimpangan mereka. Jadi kalau bicara sanad, hanya ketertibannya begini saja. Kita tidak usah membahas KHN yang sudah meninggal, sudah lama, nggak usah dibahas itu. Kalau mau dibahas, ya kita hanya minta mana penyerahan ijazah dari Syekh
dari Syekh Umar Hamdan? Jawabannya tidak ada. Mana ijazah riwayah dari misalkan Syekh Abu Sama Abdul Tahir? Tidak ada. Mana ijazah di Darul Hadis? Tidak ada. Mana ini? Tidak ada. Semua tidak ada. Terus bagaimana Anda memastikan bahwa itu yang sahih? Dari mana Anda meneliti kalau semua tidak ada? Kalau semua tidak ada. Dan itu kita anggap hal yang tidak perlu terlalu diperdebatkan. Bahwa orang punya nggak punya itu nggak ada masalah. Nah, sekarang yang harus kita cermati, pertama gini, kalau betul memang KHN dapat dari Syekh Umar Hamdan misalkan, maka yang kita pertanyakan ilmunya, sama apa tidak, kan gitu. Kalau dia ngambil dari gurunya, berarti ilmunya kan harus sama dengan gurunya. Misalkan singkat aja, misal bab jamaah atau bab keamiran. Syekh Umar Hamdan, Syekh Abu Sama Abdul Tahir itu amir mereka, amir beliau itu adalah Malik Abdul Aziz, seorang penguasa, seorang raja yang mereka baiat. Mereka Allah alam apalah ikut mengukuhkan atau tidak, karena mereka ada dari luar Saudi. Tapi yang jelas amirnya itu adalah Malik, raja. Nah, dari mana pengertian ada amir sebuah golongan terus mengaku paling sah?